Halo guys, perkenalkan nama gue Faiz dan selamat datang di podcast Jangan Dianggap Serius ya. Bang, kalau lu tiba-tiba bikin podcast setelah lu ngupload video, lu pensiun, lu hiatus dari main Minecraft. Itu bakal kita jelasin nanti di podcast hari ini. Jadi ya, kali ini gue bakal bikin podcast question mark. Ini sebenarnya podcast juga udah pernah gue bahas juga dari zaman baula dan akhirnya baru kesampaian buat dibikin. Jadi di sini kalian bakal ditemani sama gua dan nanti bakal ada beberapa tamu-tamu lain untuk khusus episode ke nol. Oke, ini masih episode ke nol, ini masih episode perdana pembukaan. Jadi nanti bakal ada beberapa tamu-tamu yang bakal kita sapa ya kan. Yang pertama ada tentu ada gue sendiri sebagai host ya kan. Kalian bisa manggil gua dengan nama Ais aja, Ais AIZ, oke AIZ. Terus di sini ada satu temen gue lagi, oke silakan perkenalkan diri Anda. Ya, gua di sini ada gua, ya di sini gua ya gua siapa ya? Gua juga lu, tapi gua di sini matanya merah ya. Di sini gua tuh paling nggak suka bisa lu tiba-tiba manggil-manggil gue secara nggak langsung gitu kan. Jadi ya gue cuma ngisi-ngisi doang dan ya udah gitu aja. Ya, itu si siapa si Faiz pakai V ya kan, itu yang matanya merah namanya Faiz ya kan. Jadi gue kenalin aja karena dia nggak bisa kenalan. And then ada lagi satu lagi nih yang bakal ngebantu kita buat menjelaskan konten hari ini lah ya. Ya, ayo kenalin guys, nama gua yaitu Faiz pakai P. Ya di sini gue yang mungkin paling paling bakal banyak ngobrol, paling bakal banyak ditanya-tanya sama kalian lah ya. Tadi kalian udah kenal yang namanya Ais, terus Sarah, yang namanya Ais, yang namanya Faiz, yang namanya Ais ya kan. Jadi ntar kita bakal kebantuin si Ais untuk emang susah banget sih. Ya lu sih lagi bikin kata-kata bikin repot terus nge-switch gini kan, pala kan juga bingung kan ya, orang dibilang juga ya nggak apa, kita bakal nyoba-nyoba suatu hal baru di mana ya kita bakal ngobrol dengan diri sendiri ya kan. Singkatnya kita semua sebenarnya adalah skizo, jadi kita bakal coba buat ngobrol antara tiga orang, tapi tenang aja, kita nggak cuma tiga, kita di sini bakal ada satu tambahan lagi yaitu si Kiko. Oke, bagi yang belum tahu, kenalin guys, nama gue Kiko. Di sini gue adalah karakter yang bakal menyampaikan chat kalian yang ada di Discord. Jadi gue bakal bacain nama apa chat-chat kalian di Discord kayak Kiko, Kiko, nah, kangen Jadi kalau semisal gue pas lagi membacain pertanyaan kalian di Discord, gue bakal menjadi warna abu-abu. Oke? Jadi ya itu adalah 4 karakter yang bakal nanti ikut serta dalam podcast Jangan Dianggap Serius. Jadi ya ada sekarang udah bisa ngira-ngira lah ya karakter skizo. Karakter skizo gue itu tuh kayak gimana. Coba ininya kita punya core-nya yang warna mata biru. Terus nanti si Vice ya, si Vice ini dia apa sih nyebut-nyebut ya, dia yang bagian sarkas, yang bagian dia suka paling ngamuk-ngamuk. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari apa para para Kiko, misal Kiko mau nanya apa yang emang berbau-bau sarkas, berbau-bau kayak mau nanya yang mepet jurang atau gimana, itu bakal gue lempar ke si Vice karena itu lebih cocok, matanya lebih menegangkan. Mungkin dia bikin gini kali ya biar lebih ngamuk matanya kan ya kan. Ya, kalau bisa ntar jawabannya yang lebih kayak puitis, yang lebih kayak berilmu, yang lebih kayak bijak, dia bakal pakai karakter yang namanya Pais ya, yang warnanya emas. Oke? Okay? Sisanya ntar bakal balik ke mata biru yang normal. Oke? Okay? Jadi itu perkenalan karakter-karakter dasarnya. Terus Bang, kok lo tiba-tiba pengen bikin podcast? Oke, di sini bakal gue coba tanya, nggak sih gue bakal coba searching, tapi nggak bisa searching. Tolong dong screenshotin dari apa namanya, Kiko cariin di Google apa itu podcast, karena jujur gue juga ya tahu. Sejauh yang gue tahu podcast itu ya kayak ngobrol-ngobrol, membahas suatu topik yang direkam gitu kan. Bentar, actually, let me do some research. Kita coba tanyakan kepada jagoannya aja ya. Kita tanyakan kepada jagoannya. Bentar. Bentar, HP gue lelat banget ya tadi ya. Aduh, ini mah WA itu.
Kita tanyakan kepada asisten kita di sana, Meta, apa itu podcast? Nah, kita bakal menggunakan teknologi ini guys ya. Set. Podcast adalah siaran audio digital yang dapat diunduh atau didengarkan secara daring melalui internet. Podcast biasanya berupa rekaman suara yang dibuat secara berkala, dapat berisi berbagai konten seperti jenis kontennya nih, wawancara dengan narasumber, diskusi panel, cerita pendek atau novel, berita dan analisis, edukasi dan tutorial, hiburan seperti komedi dan drama, musik atau ulasan album, atau fitur ada juga ada fitur utamanya nih, dapat diunduh atau didengarkan secara daring. Yang terus yang kedua, gratis atau berbayar, tersedia di berbagai platform Apple Podcast. Kenapa tiba-tiba gue malah disuruh nyebutin ini? Ya lu yang ngeset sendiri ya, sebenarnya ya gimana, itu bukan dari dia, ini mah dari AI, jadi ya kita baca aja lah, ya nggak apa lah ya. Oke. Tersedia di berbagai platform, dapat dipilih berdasarkan minat atau topik, fleksibilitas waktu untuk mendengarkan. Jadi ya mungkin ini podcast bisa sampai berjam-jam, sampai 1 jam, mungkin nggak ada yang tahu juga, tapi ini video bakal bikin lama karena besok kita semua pergi kondangan dari pagi sampai malam, jadinya ya setidaknya gue nggak live stream tapi kalian masih bisa mendengarkan bacaan gue selama 1 jaman gitu lah ya. Terus kelebihannya, ada akses yang mudah dan luas, konten yang beragam, dapat didengarkan saat bepergian, benar sekali. Interaksi melalui komentar atau email, gratis atau biaya rendah. Enggak sih, nanti kita bakal patok dengan harga yang tinggi ya guys ya. Nggak boleh gitu, kocak kan ini sudah dibikin buat upload ya. Tapi ntar bakal ada membership juga sih, kalau misalkan membership kalian bisa nanya-nanya. Jadi ya langsung aja lanjut ya. Terus, cara membuat podcast, tentukan topik dan target pendengar, udah. Siapkan peralatan mikrofon dan recorder, udah. Rekam episode pertama, enggak, ini episode 0. Unggah ke platform podcast, udah. Nanti di-upload di YouTube, promosikan podcast Anda. Kayaknya itu ya bener sih, promosikan sih, bener juga. Oke, terus ada platform populer. Kayaknya nggak perlu kayak baca, tapi udah nggak apa. Ada Apple Podcast, yang punya Apple di tempat gue dikit doang, jadi nggak apa. Spotify ada podcast ya, Spotify ada podcastnya, gue tahu ya. Iya, di Spotify ada podcast, ya, kocak. Maksudnya kan nggak tahu sih ya. Kayaknya di podcast, gue nggak tahu ntar bisa nggak upload di Spotify apa enggak, misal bisa ya ntar gue coba otak-atikin ya, tapi misal nggak bisa ya di YouTube aja, oke? Nah, terus ada Google Podcast, ada Anchor, ada Castbox, ada Overcast more like Overseer Podcast. Oh, ada tampil pretty cool. Terus ada Pocket Cast, terus tips mendengarkan podcast. Jadi ini buat kalian, ini buat aku ya, buat Kiko, buat kalian yang nonton di Discord sama nonton di YouTube ya ini ya. Oke, ini buat Kiko, buat kita. Nah, tipsnya nih, cari topik yang menarik, sesuaikan kecepatan putar. Oke ya. Gunakan aplikasi podcast berlangganan untuk mendapatkan update, berikan umpan balik kepada pembuat podcast. Jadi kalian para Kiko ini, kalian para viewer, kalian silakan berinteraksi di Discord biar gua tahu kalian itu lagi mau bahas apa gitu kan. Nanti kita bakal saring-saring juga buat episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau episode 0 gue emang udah mempersiapkan kira-kira apa-apa aja yang dibahas, tapi ntar bakal ada kayak Q&A-nya di sesi terakhir. Jadi ya simpan pertanyaan kalian di akhir ya kan ya. Oke, sampai mana tadi kita? Itu buat arti podcast kalau gue nanya ke Meta AI, oke? Jadi semoga itu membantu dan balik kalau lagi ya. Siapa namanya Ais? Oke, thank you siapa namanya? Gue lupa sendiri gue yang bikin, tapi gue lupa si Faiz. Terus itu buat podcast bagi ya singkatnya video berbentuk audio digital. Video berbentuk audio digital. Singkatnya ya konten ngobrol, konten buat nemenin kalian belajar mengemudi atau apa. Ini pengganti lagu tapi isinya obrolan-obrolan, dan di tengah-tengah itu ya kalian bisa aja dapat ilmu kan, bisa aja dapat sesuatu yang emang kalian pengen tahu gitu ya. Nggak semua podcast bakal kalian dengarkan kalau misal kalian emang nggak tahu topiknya, ya mungkin cuma jadi di kuping doang. Tapi kalau misal kalian suka sama topiknya, mungkin kalian bisa ikutin tuh sampai terakhir gitu kan. Gue kadang dengerin podcast juga, kadang podcastnya Close the Door, atau enggak podcast tentang politik atau apa kalau gue lagi pengen denger, atau enggak podcast tentang anime karena emang gue butuh referensi anime dengan kawan ya kan.
Terus pertanyaannya, Bang, kenapa judulnya jangan dianggap serius? Karena gue nggak mau kena masalah. Sesimpel sesimpel itu. Karena gue nggak mau kena masalah karena podcast ini emang nanti gue tujukan buat apa? Gue tujukan buat kalau sebesar tiba-tiba gue kepikiran, oh gue pengen belajar bikin musik, oh gue pengen belajar buat cari tahu tentang politik, oh misalnya gue pengen belajar tentang kewarganegaraan, gue pengen belajar tentang anime atau apapun itu. Kadang kan yang namanya drama itu kan sedikit ini ya, sedikit senggol-senggol, dan itu sebenarnya bukan tugas gue, itu tugasnya ya, itu tugas gue untuk membahas yang drama-drama. Jadi kalau misalnya kita bahas yang hot-hot, ntar bakal sama gue, semoga aja gue nggak kena pidana atau apalah ya, tolong ya guys ya. Ya itu, jadi ntar kita bakal bahas apa dia kalau misal bahas-bahas tentang seputar itu. Tapi kalau misal enggak ya, singkatnya ya emang buat for fun aja, makanya namanya jangan dianggap serius ya kan. Nah, judulnya sebenarnya seingat gue pernah bahas ini di votingan zaman dulu pas kita awal-awal di Instagram, seingat gue. Dan kalian pada milihnya seingat gue jangan dianggap serius. Jadi ya ya podcastnya namanya jangan dianggap serius. Jadi ntar buat transisinya, misal kalau kita mau debat apa kita mau bahas itu ya, kita habis ngobrol bla 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 bla. Oh iya, kalau itu kita ya udah jangan kita bawa, jangan dianggap serius, ting langsung kita teleport ke sini gitu. Jadi ya gimmick-gimmicknya kayak gitu. Gimmick-gimmicknya semoga kayak gitu lah ya. Terus tim, yang belum gua reveal dari tadi, aduh mencetnya repot lagi ini gara-gara. Nah kalau bisa ini gue tutupin, gue mencet masih bisa nggak ya? Oh masih bisa nih. Nah, sekarang kita bakal reveal logo. Oke, logo ini kan belum gue reveal dari zaman dulu, belum gue reveal kan. Gue bikin logo ini jujur memerlukan waktu yang lumayan lama. Gue memerlukan waktu sekitar beratus-ratus detik, alias gue bikin mungkin cuma 5 sampai 10 menit doang. Yaitu ini logo kita. ini ini adalah logo kita. Oke, ini logo kita. Oke, logonya sesuai dengan karakter kita, logonya sesuai dengan judulnya di JDS. Kalau somehow kalian masih belum bisa menebak, Bang itu JDS-nya dari mana? Ya tuh dilihat aja tuh J, terus D-nya dibalik, terus S-nya juga dibalik. Ya kan? Terus gue tambahin emot biar apa? Biar ya biar kayak gua. Biar kayak kita gitu, biar kayak kita. Itu goyang bisan, itu goyang bikin sendiri dalam waktu kurang lebih 5 menit. Dan menurut gue cukup senang dengan hasilnya. Gue tak-atik, gue coba cari reference, rata-rata podcast tuh selalu bentuknya mic ya kan. Gue mikir kenapa sih bentuknya mic ya, karena emang ngobrol, emang mic gitu kan. Terus gue coba cari-cari, bisa kali ya gue rotate. Tadi awalnya gue bener-bener gue tulis jangan dianggap, terus seriusnya di bawah gitu kan. Kayak kok panjang banget gitu kan. Enggak ada, jangan kepanjangan. Terus gue coba singkat JDS, terus gue otak-atik, gue bolak-balik ya kan. Yang mic-nya ntar dikokop. Jadi itu yang sebelah kanan itu yang jendulan S-nya tuh mic-nya itu sudah ya. Saya bikin gitu kayak ada enggak lah, udah kepadatan, udah pada di atas. Dan somehow gue masih bisa memasukkan konsep dari karakter kita, yaitu gigi 2 pixel ya kan, ditambah ada mata dan ya bisa kebentuk hidung gara-gara bentuk J, ada alisnya juga. Gue sukanya di situ sih. Gue sukanya di itu. Gue mau nanya, ini dibikin baru iya, bikin literally barusan. Gue bikin tadi sore, jadi pas habis makan terus ya gue belum bikin logo ya, sekalian deh ntar gue jadiin topik bahasan. Jadi ya ini adalah logo dari jangan dianggap serius, simple, padat, jelas, sesuai gue namanya jangan dianggap serius. Jadi kalau bisa kadang protes karena desainnya atau karena apa kok topiknya nggak jelas atau pembicaraannya nggak jelas, ya itulah kenapa namanya jangan dianggap serius. Kalian dengerin ini cuma buat for fun aja, karena emang gue lagi pengen ngobrolin ini, entah kita bahas meme, entah kita bahas sesuatu yang serius atau gimana ya. Agak itu coba lalu lalang bacotan seorang rekan Pais gitulah ya. Jadi ya itu kayak kalau katanya Raditya Dika tuh itu muncul dari kegelisahan. Jadi gue emang tiba-tiba kepikiran ini, ya udah gue pengen bahas ini, kayak bahas ini. Tapi kalau misal Indian tuh cuma kayak lewat-lewat doang, ya udah. Tapi kalau misal kalian beranggapan itu bermanfaat, ya silakan
dicerna, silakan disaring lah ya, mana yang bermanfaat, mana yang cuma sit post doang. Oke, JDS enak kan, bagus lah ya. Bagus kan tapi mungkin ya. nanti mungkin ngejadiin stiker buat merchandise. Mungkin bisa, masih bisa. Sangat amat simpel gitu kan. Oke, itu buat logo ya. Kenapa logo gitu ya? Karena tadi apa singkatan jadi JDS, terus kita coba otak-atik JDS somehow bisa bentuk muka dan gue suka ting. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa namanya topik bahasan atau episode-episodenya tuh bakal bahas apa aja. Sebenarnya tadi udah gue singgung-singgung tipis-tipis, tapi buat yang planningan gue pasti bakal ada yang berbau-bau sedikit tentang edukasi. Kalau misalnya edukasi ya ntar bersama si Pais, kalau misalnya ngebahas tentang drama-drama mungkin sama si Ais, kalau misal drama mau bahas-bahas yang sedikit nyeleneh ya ntar sama si Faiz gitu kan ya. Dan sama masih ada yang nanya lagi bang, bakal ada RPG atau emang udah ada? Tonton video yang bener-bener barusan, tonton video yang barusan gak upload, anjir, gue baru aja ngupload video, astaga, masih ada yang nanya lama-lama gue rasenggan lu satu-satu hari-hari. Sebenarnya lu subscribe gua tuh lu nyalain loncengnya kagak sih, tabok lama-lama ya, haram lu pada. Oke, lanjut sampai mana tadi kita? Sorry guys, ada chat yang lewat, biasalah ya, kita sambil live stream soalnya. Jadi podcast ini yang bikin beda ya, kita sambil live stream. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oh ya, konten apa yang mau kita bahas ya, gue sebisa mungkin walaupun emang jangan dianggap serius, gue bakal masih ada kayak pesan-pesannya, bakal masih ada kayak nilai moralnya, bakal masih ada edukasinya di sana ya kan. Nanti bakal ada bahas-bahas, misal gue tiba-tiba ngajak temen gue yang animator, atau ngajak temen gue yang pengusaha relay atau apa gitu kan, yang nggak tahu, atau somehow gue bisa mendatangkan tamu yang model-model kayak influencer lah atau investor lah, atau misal somehow kita bisa mengajak orang-orang dari pemerintahan, ya nggak ada yang tahu ya kan. Ya kita lihat aja nanti gimana apa namanya jalannya. Cuma kalau misal dari ya pribadi pasti yang gue incer dari teman-teman gue sendiri, kayak misal yang udah ada di plan gue itu pasti nanti kayak Marvel gue mungkin bakal ada kalau misal dia ada waktu ya, soalnya kan dia kadang sibuk banget tuh. Terus apa namanya, gue ntar rencana ada bahas juga sama Gemat. Kalau Gemat tuh gue mau coba bahas-bahas tentang kesehatan lah sama dia lah ya kan. Dia kan orang-orangnya gym banget gitu kan. Kan dia kan dulunya juga sama kayak gue kan, apa ya, nggak sekurus gue, tapi kan badan dia tuh kecil kan, dan sekarang dia semakin gede gitu kan. Ntar bakal ada gue bakal coba ngajak si Gemat juga. Terus nanti juga bakal ada, kalau yang deket-deket pasti adalah Asep lah, Naki lah, atau Indra atau LNM. Mungkin LNM ada karena dia kan baru-baru ini lagi berusaha buat mau coba apa ya, nge-push ke arah ngebudgeting projectnya dia kan, ya kan. Jadinya kayaknya cukup ada banyak topik yang bisa dibahas sama dia gitu. Dan dari anak-anak brutal, terus kalau misal dari yang lain mungkin nanti kalau semisal ada kesempatan ya sama Nelson, sama Moen. Kalau sama VTuber mungkin kita bakal ngajak Noel lah, atau Koko, atau mungkin Kaira kan juga tanda kutip juga VTuber ya kan. And then kalau dari Rokotok ya mungkin ada yang dari sisi animator, kayak ngebahas kalau kesahnya animator Jepang atau animator dari Barat bedanya apa, terus apakah dia bahagia sebagai animator, terus tiba-tiba ada yang lewat subscribe, thank you. Terus nanti bakal ada ya, kalau bisa mengundang tamu yang di luar teman-teman gue, jujur gue pingin, tapi di sisi lain gue juga ada ngeri karena gue siapa gitu. Gue siapa ya kan, jadinya ya gue usahain kalau tiba-tiba gue bisa ngajak kenalan lah, bisa dibilang ya, kenalan konten kreator, kenalan dari luar. Nanti bakal ada cekcokannya. Dan untuk sekarang yang planning gua nanti ke depannya, record itu kemungkinan besar bakal ada di sini, kemungkinan besar, tapi ada kemungkinan juga enggak di sini. Cuman gue usahain bakal ada di sini. Kenapa? Karena gue masih mau ada gimmick-gimmicknya, apa ya, kayak seolah-olah lagi live stream gitu loh. Ada pertanyaan masuk dari Kiko, biar karakter Kiko ini, biar gue ini berguna, oke? Biar gue itu baca chat kalian, gue menyampaikan kalian ke narasumber yang mau ditanya gitu. Jadi gue usahain bakal tetap ada, cuma kan problemnya
ini kan di Discord orang, di platform orang kan, jadinya pasti bakal sedikit ada keterbatasan. Cuma nanti gue bakal mau coba. Kalian di tempat kalian ada button buat mengajukan. Wah, terima kasih udah join membership ya, Nurcita Elias. Eh, di tempat kalian ada ini nggak, ada button buat mau ngajuin ngobrol jadi speaker nggak? Di tengah ikonnya tangan ada nggak? Ada. Coba pencet bisa nggak? Gue mau lihat deh. Nggak bisa dipencet. Ada tapi nggak bisa dipencet. Itu tuh, itu PR-nya tuh. Jadi gue nggak bisa ngajak sembarang orang kalau semisal kondisinya dia bukan sesama VTuber di sini. Kalau karena VTuber di sini kayaknya bisa karena role-nya kan based on apa role di Discord kan, kayak semisal wait, gue bisa nyeting nggak ya? Coba gue coba setting deh. Ini kita benerin ini anjir. Nggak bisa. Nggak bisa nyeting kah? Edit channel. Expressive yep. Kita nggak bisa, nggak bisa deh, emang settingannya nggak bisa. Terus tadi apa yang di sini? Pause ya ininya. Sorry. Nah, oke. Kalau ada lo bisa. Ya lagi nggak bisa dipencet kan, di disable soalnya kan. Jadi ya sangat disayangkan. Tapi ntar gue coba cari apa namanya caranya biar masih bisa bersatu call lah. Mungkin ntar pakai dua Discord gitu kan, gue pakai Discord A, Discord B, nanti kita ngobrol di Discord yang B, tapi gue pada sharein di sini ya kan, atau gimana caranya ntar gue coba cari. Soalnya kalau misalnya nggak pakai dua akun juga tetap nggak bisa gitu. Oke, itu buat apa namanya konteks yang konteks yang bakal dibahas kurang lebih seputar itu, tergantung ya kalau tiba-tiba gue lagi kesamber, gue lagi bahas gue kok lagi pingin bikin roti ya, tiba-tiba gue bikin roti gitu kan. Ya siapa tahu gue tiba-tiba ngajak Pak GM atau BGM buat ngobrolin tentang, dulu kan nggak salah mereka ada usaha bakery gitu kan. Ya siapa tahu tiba-tiba ke sana, terus gue tiba-tiba ngelihat ada mainan gitu kan, terus gue pengen bikin mainan, ya nggak ada yang tahu, walam nggak ada yang tahu. Jadi itu emang based on apa namanya mood gue lagi mau bahas apa gitu, dan itu makanya nyambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kapan diuploadnya. Jadi kapan diuploadnya juga tidak menentu ya. Emang kalau tiba-tiba gue lagi pengen, atau bisa dibilang tanda kutip lagi males untuk menyaring editan, kan gue tinggal gue lagi malas nih, gue terus tiba-tiba kepikiran gimana ya caranya punya apa namanya rumah setinggaban ya, gimana caranya ini ya apa namanya berkebun ya tiba-tiba aja kepikiran, ya kenapa gue nyari narasumber yang suka berkebun gitu kan. Kebetulan temen gue si Besodev, si Rayap, dia suka berkebun gitu, kenapa nggak gue tiba-tiba bikin itu aja, dia bikin terus besoknya upload bisa. Karena ya sesimpel itu bikin podcast, kita coba paling nyari topiknya aja yang ada PR kan, tapi sebenarnya ya kalau namanya kegelisahan muncul ya udah tinggal tanya aja gitu. Jadi ya bisa aja mungkin tiba-tiba dalam seminggu ngupload 4 kali, ya bisa aja ya kan, bisa aja kejadian. Tapi normalnya ya kalau emang possible 2 minggu sekali, tapi kalau misalnya enggak ya sebulan sekali gitu kan. Berarti ya itu buat masalah kapannya itu juga masih tergantung sama siapa yang diajak ngobrol. Kalau misalnya diajak ngobrol sibuk sekali gitu kan, misal tiba-tiba kita pengen ngajak Pak Presiden atau siapa buat ngobrol, ya siapa tahu ya kan kita bisa ngebahas bareng gitu ya ting ya cepat gitu kan ya. Oke, itu terus ya sebenarnya gue cuma bahas itu doang sih ya yang perlu gue bahas, karena ya sisanya itu munculan dari pertanyaan-pertanyaan, dari obrolan pertanyaan kalian gitu kan. Nah, mungkin kita bakal tarik dulu dari uploadan gue yang paling baru. Kenapa tiba-tiba nggak tiba-tiba sih, kenapa gue ngupload video ini adalah video Minecraft terakhir gue. Iya nggak sih? Judulnya itu nggak sih? Kayaknya itu ya, judulnya lah. Ya. Kenapa tiba-tiba ngupload video itu? Sebenarnya biar gue jelasin ya, sebenarnya itu ya sesuai yang gue omongin, itu sebenarnya udah masuk list upload di bulan Desember, Desember akhir tanggal 31. Cuma di hari Jumat, kan itu tahun baru, Natsel, thank you Natsel. Di hari Jumat
itu Jumat atau Kamis gue lupa, tanggal 2 berapa ya, Cak? 27, 28 seingat gue. Tiba-tiba dikabarin teman gue kalau semisal mereka ngajakin makan-makan, ngajakin apa namanya all you can eat bareng-bareng gitu di Semarang. Ya udah apa itu sedikit mengubah schedule. Awalnya gue juga rada mikir kan, tapi boleh dah sekalian akhir tahun sekalian perbaikan gizi. BTW sekarang berat badan gue udah naik 57. Haha, dan aku OT ke 60. Let's go. Oke. Terus ya sekalian deh perbaikan gizi gitu kan. Terus kebetulan juga apa namanya cewek gue si Kiki datang juga jadinya oh ya udah sekalian apa jalan bareng gitu kan. Nah, and then ya dari situ schedule gue sedikit berantakan karena di hari Senin sama Selasanya jadi gue harus ngejar-ngejar kan, gue harus ngejar A ngejar B, ternyata nggak sempat. Terus ya udah yang awalnya mau gue bikin oke, di hari tanggal 31-nya gue upload ini video terakhir gue dengan sedikit gimmick. Terakhir gue kan masih ada jokes, oh lu akhir tahun, maksud lu terakhir gue itu terakhir akhir tahun ini kan, tahun depan masih kan. Awalnya mau gue arahin ke situ, tapi ternyata karena nggak sempat, makanya gue bikin yang speed art ya kalau nggak salah, yang kita gambar terus ada ngobrol-ngobrolnya juga di sana, dan ya menjelaskan semua yang pernah kita lakukan di 2024 dan harapan kita di 2025. Terus mulai muncul kegelisahan lagi gara-gara udah sekitar 4 atau 5 video dan live stream kita ngebahas kenapa kok kita udah jarang di Brutal Legend, kenapa kita udah nggak ada RP di Brutal Legend. Masih ada yang somehow belum nonton dan masih ada yang tiba-tiba nanya. Makanya kayak, wah ini kalau misalnya nggak buru-buru nggak upload, bakal masalah nih, ya kan? Ya, gue gak kelihatan kurus. Ya bener gak kelihatan kurus kan, karena kalau lu ketemu gue yang tahun kemarin, tahun 2023, lu pasti ngeliat gue lebih kurus karena sekarang gue lebih berisi. gue gue kan mulai bulking, ya nggak bulking yang intens banget, tapi emang gue mulai naikin berat badan setelah September. Ya gue setelah September Oktober itu gue memperbaiki gizi gue, jadinya lumayan kerasa, dan ya bagus bisa lu nggak ngeliat gue jadi nggak terlalu kurus kata. Tadi bakal narik apanya? Iya, ya enggak gue. Di satu sisi, kenapa kok gue nggak mau terlalu sering banget menarik Brutal Legend, karena apa sih istilahnya, hipokrit atau apa, kayak gue ngomong gue udahan tapi gue masih kayak mengemil king dari sana gitu loh, ya kan. Makanya kalau gimana di defend gue, kenapa gue masih pakai overseer, karena overseer itu kan emang sebenarnya dipersonalis dari gue kan, ya kan, walaupun emang sempat diperkenalkan di Brutal Legend, tapi overseer kan tuh core-nya dari gue, dan ya gue emang sering banget menggunakan istilah atau IP gue yang gue taruh di seri-seri, kayak semisal Ziva, kayak semisal Burek, kayak semisal ada Dokter Panda, dan kan Haven itu kan juga, ya walaupun emang ada nama map di Valorant namanya Haven, tapi Haven itu di server gue, di ceritanya Imai kan dia udah ada jauh sebelum gue kenal Valorant gitu kan. Jadinya ya itu apa tadi, gue emang sering banget buat naruh itu. Jadinya kalau gue one day tiba-tiba bikin series namanya Haven, bukan berarti itu selalu tarikan dari BHC. Haven yang gue maksud ya misalnya Haven dan tempat gue sendiri gitu. Tapi kalau misal emang gue secara tertera gue selalu menulis ada Brutal Legend di judul video gue, ya kelihatan banget gue masih berharap gitu. Jadi kayak seolah-olah lo tuh sebenarnya mau live apa kagak, kok lu bilang udahan tapi kok lu masih kayak nyenggol sebelah gitu, masih kayak lu berharap viewer sebelah masuk ke sini gitu. Itu yang rada gue hindarin, karena ya Indian kalau misalnya itu ngapain gue live kalau emang gue masih berharap dapat view gede dari sana. Ya itulah kenapa gue mulai menghindari ada nama-nama atau hashtag Brutal Legend, kecuali kalau emang di sana ada topik bahasan tentang Brutal Legend gitu kan. Ya misalnya enggak, ya udah gue go with my shit gitu lah. Gue jalan pakai nama gue sendiri gitu. Dan emang harapan gue, karena ya anggaplah ini podcast berjalan dan podcast ini malah somehow rame. Ya gue takut juga gue gak sengaja bahas yang sedikit mepet jurang, bukan gue sih, tapi
Gua apa namanya, gue bahas yang mepet jurang, terus ada yang ke trigger, ada yang ngeklip, padahal udah jelas-jelas nama podcastnya aja jangan dianggap serius, tapi masih ada yang nganggap serius ya. Ya gimana gitu kan, itu ada bahaya, dan gue juga rada takutnya nggak sengaja malah ngebawa dari circle A circle B, malah malah kesenggol jadinya. Ya semoga kalian kalian paham maksud maksud dari itulah. Pada itulah kenapa gue gak kayak nama, gak kayak ada istilah brutal aja dengan kawan gue. Emang literally di Minecraft-nya aja, walaupun di bahasanya ada yang ngobrol sedikit sedikit berlebihan, cuma gue bahas in general kan di video. Gue bahas tentang kenapa gue udah nggak ini, karena ya emang konteks dasarnya adalah having fun. Sebenarnya ini bakal ada video terpisah, gue bakal ada jelasin. Nggak ada break, nggak ada ya, break lagi berak ya kan. Gue bakal ada satu video lagi tentang apa itu having fun. Mungkin gue upload di hari Rabu apa Selasa. Jadi kemarin itu sempat ada postingan, gue bakal nggak sengaja ngebuka diskusi sama teman-teman gue tentang update Genshin ya, dan banyak yang bilang apa Genshin sama WoW tuh selalu dibanding-bandingin. Kemarin kalau nggak salah baru turun Mavika, Archon apinya Genshin, dan seingat gue ada ceritanya dari Archon Quest juga. Terus orang pada protes karena ceritanya panjang bertele-tele, kurang lah, atau ini masa update Archon kayak gini doang. Dan kebetulan WoW juga baru-baru ini update 2.0 yang mana itu sangat wow sekali. Tiba-tiba rover kita menjadi siapa? Menjadi Persona, menjadi gue lupa namanya siapa itu anjir yang di Persona karakternya. Tapi ya tiba-tiba dia berubah menjadi seperti itu. Dari nggak ada yang expect, terus tiba-tiba ada update, lu kalau nyawanya tinggal dikit, muka lu makin kecoret, makin ada luka, makin ada ini itu. Bener-bener memasak ceritanya dari WoW. Apalagi dengan update-update dia bisa terbang, dia bisa apa, glide-nya ada tambahan animasinya, terus karakter yang baru yang pakai tembakan yang kayak Ruby atau siapa namanya itu, dia bisa gerakannya ciamik banget gitu kan. Dan yang baru-baru nongol adalah perbandingan antara mini game di ini, Esa Leo Boy Official. Belum lagi apa yang bandingin tentang animasi dance, mini game dance yang ada di WoW sama yang di Genshin. Di Genshin kayak orang senam, sedangkan di WoW bener-bener animated anjir. Dan itu dia pakai model quick event di mana lu harus mencet buttonnya dengan cepat, pas dia pop up pencet A, mencet B, mencet S, atau mencet apa gitu kan. Itu menjadi bahan gorengan yang sangat amat keras. Terus tiba-tiba yang bener-bener Bang jangan main sorry banget, itu udah menjadi pertimbangan gue selama setahun. Dan kenapa kenapa dari semua orang dan dari semua stream yang telah gue lakuin nongol pas gue giliran gue mau cabut, kalian baru nongol. Anjir kalian kemana aja tuh, udah anggaplah nih ya, misal itu saya nih apa, orang nih udah berjasa gitu kan. Misal kalian ngomong, bang gue udah suka sama konten lu bang, lu ngehibur, lu lucu dan kawan-kawan. Terus giliran apa namanya, gue mau udahan, giliran gue coba hal lain lu nggak datang, dan giliran gue pas mau udahan lu pada baru datang. Anggaplah nih gue seorang superhero, terus gue karena udah tua, gue meninggal di kuburan, kalian baru sedih anjir. Pas giliran gue lagi suffering, kalian kemana? Oke, udah lanjut lagi, kita bahas yang lain. Jadi kondisinya ya itu kenapa gue pensi ya, karena emang gue udah gak menemukan fun, dan itu bakal gue bahas juga di video yang tadi gue main Genshin, nyambung sama Genshin ya. Di Genshin itu ini lagi ada gorengan. Terus yang bener-bener baru tuh ada postingan dari titik pemain Cina. Kan di Cina kan dia ada kayak satu versi lebih unggul atau dua versi lebih tinggi dari yang versi global ya kan. Nah mereka pun juga ngeluh karena cerita dari Archon Quest-nya kurang, update-nya cuma gini-gini aja. Kayak ya pasti dalam cerita itu ada yang pengorbanan, ada perselisihannya, kayak konfliknya tuh apa gitu loh. Terus ada yang bikin apa tuh meme yang kuda. Jadi Archon Quest 1, 2, 3 itu meh, habis itu apalagi Archon Quest-nya Inazuma itu brah gitu kan. Terus 4 sama 5 itu berarti yang di mana gue lupa, yang Sumeru sama yang di Fontaine itu katanya udah lumayan oke. Ternyata pasti di
Natlan jadi hancur lagi ya kan. Nah, beberapa ada yang sampai komen-komen gitu, terus kebukalah ada satu video orang yang ngebahas kenapa kok Genshin tuh membosankan dan kawan-kawan ya. Terus gue di itu ikut nimbrung juga, gue juga eh, ikut juga memberikan apa ya, memberikan pandangan dari POV gue, serta misal gue kalau misal di posisi sebagai developer atau content creator yang punya hal itu, karena ya pada saat ini pun gue juga merasakan lagi di bawah-bawahnya kan, kita lagi dalam kondisi yang down banget karena ya kelihatan dari view pasti turun semua ya kan, kalau kita nggak ngebahas tentang ya apa Minecraft atau apa, view-nya turun, tapi ya gue masih masih berusaha buat survive dan tetap konten sebisanya ya kan. Habis itu sama tadi ya intinya bahas-bahas sampai masih bisa buat bertahan konten. Dan ya justru di tahun ini game malah rencananya mau coba upload tiap hari walaupun itu short. Beberapa bakal ada video panjang juga, kayak podcast juga mungkin bakal ada, video gambar juga ada. Terus ya kayaknya buka diskusi, gue ngobrolin seputar what if lah, bisa dibilang kayak sekiranya POV apa sih ya. Emang dari pembicaraannya cukup bagus, mereka bahas tentang masalah oh ini kurang di sini gitu kan. Cuma kalau pertimbangan gue sebagai player gitu kan ya, gue main game kan ya karena emang gue pingin having fun main gamenya. Dan fun fun di sini itu kan beda-beda ya, orang-orang menemukan fun itu beda-beda. Ada yang orang suka karena dia bisa mendapatkan, nah nih, dia bisa mendapatkan karakter yang dia suka. Ada yang suka karena dia bisa menjadi top 1 global. Ada yang suka karena dia punya karakter yang dia sim di sana. Ada yang suka karena mekaniknya unik. Ada yang suka karena ceritanya bagus. Ya kan beda-beda. Orang-orang itu main game beda-beda. Kalau misal lu suka cerita, ya lu silakan cari game yang ceritanya bagus, yang storytellnya bagus. Biasanya yang single player ya kan. Kalau misal lu suka game-game yang mekaniknya bagus, single player juga ada. Yang game-game puzzle banyak yang puzzle-puzzlenya bagus, yang kalau solving A, solving B bagus. Terus misal game-game yang mekaniknya bagus, misal mekaniknya lu suka game action, lu suka game tembak-tembakan, apa FPS atau TPS, Valorant lah, CS lah, Street Nova lah, PUBG lah, FF atau apapun itu, tapi dia lu pengen tambah ada gimmick-gimmicknya, misal ada zombinya atau ada deathmatch atau bom atau apapun itu, ya tergantung dari mekanik yang lu suka kayak gimana ya kan. Terus ada juga orang yang suka dari desain visual, misalnya tadi kalian para simper, kalian orang-orang skizo yang suka ngesim karakter A, karakter B ya kayak gua contohnya. Jadi ya ada yang suka cuma yang main karena pengen lihat karakternya doang ya kan. Secara gameplay dia bodo amat, secara cerita dia bodo amat ya, yang penting gue pengen tahu karakternya aja gitu. Terus ada orang yang suka karena gacanya gitu kan, karena gue main ini gue full grinding karena gue pengen ngebuktiin kalau gacha gue wangi. Kalau full gue wangi, kalau gue full 10 bisa dapat SSR tanpa harus kena PT. Ada yang kayak gitu, ada. Contohnya siapa? Gua. Contohnya gua. Ada gitu. Kalau gua kenapa gue suka game gacha? Karena sebenarnya sesimpel hal, mana tadi ini gua hilang kalau scroll. Sesimpel hal karena gue suka matematika dan gua kenapa tadi udah game mute masih kesetel lagi? Karena gue anak matematika dan gue suka menghitung dan gue juga suka statistika ya kan. Jadi gue dulu join ngikutin Genshin pun karena emang gue pengen mencoba ngira-ngira kalau orang ngepull sekian worth it apa enggak. Misal lu F2P itu bisa dapat apa enggak. Misal lu orang tryhard kan, gue tuh kayak orang tryhard kan ya. Ya lu kalau misal ngikutin gue main Genshin, gue main WoW, gue main game lain, gue sering banget min maxing yang mana dalam seminggu mungkin map gue udah 100% semua eksplorasinya. Dan di itu gue mau kayak ngebuktiin, oh ini loh, kalau lu nggak perlu fully spending buat bisa dapetin sekian buat gue bisa dapetin pool A, pool B, pool C. Dan yang namanya ngepool pasti gacha, ada chance-nya kan, ada orang bisa dapat A, bisa dapat B dalam 10 pool. Dan ya kita nggak bisa membantai itu gitu. Ada yang sampai hard beat sampai 3 kali red off harus dapetin 90 pool lagi, ada yang kayak gitu. Dan gue seneng bagian hitungnya. Terus ya kalau di caption gue bilang, jadi ya ujungnya pasti bakal balik ke player. Dan ya developer pasti cuma ngincer pasar yang lebih gede yang mana, karena ya nggak banyak juga developer yang
melakukan itu karena passion. Beberapa developer pasti ngelakuin itu karena bisnis. Again, lu namanya kerja, lu pasti pingin dapat duit, ya kan? Kalau misal lu kerja pingin karena hobi, ya seharusnya lu berarti udah punya passive income atau enggak income lain yang bisa nge-carry hidup lu, karena lu ya udah lu nggak bakal stres kalau yang lu garap, kalau hobi lu yang lu garap tuh gagal, karena lu masih bisa hidup, lu masih bisa makan gitu. Sedangkan beberapa developer kan kagak gitu kan. Fast banget. Sorry. Fast banget. Kakak ini sendiri anjir, apa gak ke apa namanya mati standby terus tiba-tiba ini gue lagi mau baca kok orang. Tapi ya itu balik ke developer. Kalau misal emang developernya lagi butuh duit, ya wajar-wajar aja dia memaksakan untuk ngikutin audiens gitu kan. Kayak contohnya audiens misal game gue laku karena Ziva gitu kan. Ya udah, gak mau nge-milking karakter Ziva terus. Ziva bakal gue rilis semua. Kalau bisa ada yang protes, bang, kapan ngerilis yang Burek, bang, kapan ngerilis yang Alessia? Ya mohon maaf, gue lagi butuh duit, dan sejauh ini Ziva yang paling menjanjikan duitnya gitu loh. Ya udah, nge-push ke sana karena emang kondisinya sedang developer lagi butuh duit. Tapi kalau kondisinya gue kok lagi nggak butuh duit, gue lagi dalam keadaan duit gue ijo-ijo terus, dompet gue aman-aman terus, ya udah gue ngerilis Burek, gue ngerilis Alessia, gue ngerilis karakter-karakter gue yang lain, fine-fine aja. Misalnya karakter itu gagal, ya udah karena emang gue pingin bikin gitu kan. Namanya ya kalau misalnya developer lagi butuh duit, ya sorry to say, mereka harus ngikutin pasar, benar. Nah terus ya dan itulah yang membuat gue mundur dari main game Genshin, main WoW, main Jet. Kenapa ya? Karena gue ngincer gue pengen dapetin gacha game karakternya, gue pengen dapetin karakter, dan sekarang karakter rata-rata udah bisa didapat dengan cara ini buat ini buat uploadan besok. Dan ya gue ujung-ujungnya ya gue masih bisa download karakternya di websitenya. Emang mereka menyediakan karakternya di websitenya, dan setelah itu anggaplah emang mau bikin dia salto, mau bikin dia nebas, gue animator, gue bisa bikin itu. Gue tinggal download, terus gue kalau emang mau ya gue tinggal gerakin gitu. Gue nggak usah susah nge-push. Dan target gue main game itu buat mendapatkan data statistikanya. Udah, gue jadi udah ada referensinya buat kalau misal gacha segini sekian persen itu gue udah menyampai target itu. Makanya gue udah bosan. Dan kalau misalkan nanya, bang, lu nggak suka game yang ada ceritanya, ya kan? Ya karena hal itu, karena emang gue, kalau emang gue main game, gue lebih suka mekanik. Again, gue mau main game, bukan gue mau nonton film. Kalau gue mau nyari cerita, ya gue nonton film gitu. Kalau gue main game, ya udah gue main game. Gue lebih suka main game daripada gue lebih suka nonton filmnya. Emang ada game yang berat di filmnya, cuma gue nggak tertarik. Makanya kalau ada button skip, selalu gue skip. Kecuali kalau emang itu animasinya bagus atau emang ceritanya gue tertarik, ya udah gue pantengin gitu kan. Gue tonton sampai akhir, gue baca dialognya gitu. Nah, terus ya udah, gue kurang lebih jelasin itu. Terus kebetulan beberapa teman-teman gue itu merespon juga. Beberapa ada yang dari sisi developer game juga, beberapa ada yang penggiat keras gamenya juga, beberapa ada yang cuma sebatas ya protes karena rata-rata yang protes tuh karena gini, lo main game konteksnya kan Genshin tuh udah 4 tahun, 5 tahun, gue lupa dapat 5 tahun kayaknya, udah sekitar 5 tahun kan. Ini berlaku semua bidang. Kayak contohnya lo tuh udah terlalu lama main itu game, lo udah terlalu dalam menyelam ke tempat itu, ke bidang itu, lo udah put effort terlalu banyak, dan kalau semisal lo keluar dari situ, lo pasti bakal plonga-plonga, bakal bingung kayak, kok mubazir ya, gue udah terlalu lama di sini tapi tiba-tiba gue berpindah haluan, gue tiba-tiba belok ke sana belok ke sini. Rata-rata alasan kenapa ke orang-orang protes ke game-game yang mereka masih main tuh gara-gara itu. Cuma ada 2 poin. Ya, satu, lo udah spending too much effort di sana, atau enggak ya yang masih normal, lo karena lo suka sama game itu, lo ngerasa ini game deserve more gitu. Sama kayak gue dulu ngebelain game model Absolver yang bisa tonjok-tonjokan, ada customisasi karakter dan kawan-kawan, TOF juga. Tapi ya mau gimana, emang kita ngelawannya developer, kita ngelawannya
Tuhannya sendiri gitu, dan Tuhannya memilih buat, oh ini game kita tarik buat cari duit, makanya banyak banget dijual ya, misal fan service, dijual skin-skin yang pasti kalau gue terjun ke sana mungkin gue jatuh miskin. Karena buat ngumpulin skin-skin itu habis, anggaplah sebulan ada satu skin baru, atau enggak setiap 20 hari ada satu skin baru. Lo 3 bulan bisa aja beli 4 sampai 5 skin, yang mana harganya satunya 700.000, 800.000, berapa ada 1 juta gitu kan. Ya lo habis berapa cuma buat karakter di sana gitu. Makanya gue mundur karena nggak bisa nih kalau gue ikutin. Gue justru malah put too much money di sana, gue naruh duit terlalu banyak, dan kalau misal gue mau mundur meninggal gue. Duit gue habis gitu kan, kayak aduh gue udah habis puluhan juta di situ, terus gue mundur gitu kan. Itu beberapa konteks yang membuat teman-teman gue atau enggak beberapa teman-teman lain itu pada protes ke game-game yang udah mereka sukai dari zaman bola, terus ya mereka mau mundur susah gitu. Nah, ya kalau F2P ya beda. F2P berarti karena emang ya F2P karena dia udah put time, kita dia udah menaruh waktu terlalu banyak buat main itu game, makanya dia memutuskan kayak, akun gue mau bazir. Ya beberapa masih bisa ada ngakalin, dijual lah, dikasih ke temennya atau apa yang dapat benefit lainnya gitu, masih ada. Cuma kan nggak banyak yang ngelakuin hal itu gitu kan. Terus beberapa yang bilang kayak, sebagai yang pernah main game lebih dari satu game gacha, aku bisa bilang Genshin salah satu game yang terburuk dari story wise-nya. Emang terlalu dibikin lama durasinya. Yang ngeselin adalah nggak bisa di skip. Again, ya Genshin nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak bisa nge-skip ya. Sama kayak Valorant, sampai detik ini belum ada replay system ya kan. Bahkan ZZZ sesama bikinan dari Hoyo masih bisa bikin yang storytelling lebih bagus, dan itu masih bisa di skip. Genshin itu desain buat force their player, memaksa playernya buat spend as much time as possible, ngeluangkan waktu bermain yang sangat banyak di dalam gamenya buat reward yang kecil. Ya gue nggak tahu ya perbandingan reward di Genshin sekarang kayak gimana, cuma ya emang ke arah sana baca Genshin udah terlalu tua, dan buat lo mempertahankan game itu ada juga yang bilang kemana ada teman gue sama developer ada yang bilang gini, you either die as a hero or you live long enough to see yourself become the villain, ya kan. Lu milih buat lu mati sekarang sebagai pahlawan, atau lu hidup panjang malah melihat diri lu sebagai villain, karena ya orang bakal berubah gitu kan. Ya itu konteksnya itu apa namanya, buat menghentikan sesuatu yang udah terlalu panjang lu tekunin itu pasti susah. Kayak misal kalau gue tiba-tiba di titik gue udah burn out banget sama animasi, gue pasti kesusahan buat, masa iya gue tiba-tiba pensiun bikin animasi, masa iya gue tiba-tiba anggaplah jadi bakul bakso, anggaplah gue tiba-tiba somehow out of nowhere gue jadi polisi, out of nowhere jadi tentara, out of nowhere gue jadi supir Gojek, kan bakal pilihan khusus kan. Halo Yuki. Itulah yang apa namanya berat buat seorang monster Genshin yang dari dulu dinobatkan top 1 penjualan game paling keras, paling besar. Makanya mereka pasti bakal ngelakuin kayak model-model ya tadi kan, ada yang bilang oh ini kan anaknya Hoyo juga, HSR anaknya Hoyo, Jaya anaknya Hoyo, kenapa kok hasilnya berbeda-beda gitu kan, ya kan. Ya itu anggaplah lo udah punya kakak paling tua lo udah sangat amat berhasil, tapi dia udah mulai makin tua gitu kan. Ya the only thing yang bisa lo lakuin ya kakak lo dia kerja, kakak lo ini udah tinggal nyerahin duitnya ke adik-adiknya. Lu jadi HSR, lu jadi adik yang turn based, lu jadi adik yang animasinya sama storytellingnya bagus. Ya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi lu punya yang udah paling tinggi, terus ke bawahannya lu share, lu jangan jadi kayak gua, lu jadi yang lebih misal lebih sering ngasih bansos, lebih sering yang apa namanya story-nya lebih bagus, animasinya lebih bagus gitu kan. Ya, karena dia udah punya satu pegangan yang lebih tua, kurang lebih gitu. Ya bakal diregenerasiin kalau dia mandang dari situ. Tapi itu kalau kita pandang dari sudut yang positif. Tapi kalau kita mau ngomongin yang suzon, kita mau ngomongin sesuatu yang buruk-buruk, ya berarti emang developernya yang katai
Sorry kalau itu yang ngomong ini. Ya kalau misal kita mau ngomongin sesuatu yang buruk-buruk ya dari developernya atau kita nggak memandang yang positif ya gampang aja developernya aja nggak tahu, developernya aja yang nggak mau ngurusin gamenya, developernya aja yang udah kayak ngelepas gamenya biar ya udah lu main-mainin aja, yang penting gue dapet duit gitu, gue bodo amat sama feedback dari player, gue bodo amat sama lu ngomong gamenya jelek, lu ngomong storynya jelek, lu ngomong desainnya jelek, lu cuma fan service doang, apa-apa pay to win, apa pay to win ya bodo amat, yang penting gue dapet duit. Nyatanya walaupun gue ngomongin pay to win masih banyak yang top up gitu kan, masih banyak follower yang masuk, duitnya masih tebel gitu. Jadi ya kurang 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 lebih kalau misalnya kita memandang dari dua sisi kayak gitu. Kalau misal lumayan dari sisi positif ya lu pasti mikirnya oh mungkin ini emang buat nyalurin budgetnya ada, nyalurin ininya ke sini, nyalurinnya ke sini ya. Misal lu dari sisi negatif ya jatuhnya kayak tadi apa namanya, lu pasti bakal lebih ke arah ya tadi developernya kayak tadi gitu, developernya emang kapitalis dan semacamnya gitu kan. But ya baik lagi, lu tinggal memandang dari mana, dan selama lu main game ya lu posisiin diri lu kalau memang lu nggak kerja di sana, kayak misal lu bukan konten kreator, lu bukan orang yang dikontrak untuk membuat game itu menjadi bagus karena lu main doang ya kan. Iya, cari titik yang nggak bikin lu stres. Karena again yang menentukan lu menang adalah yang menentukan apa tujuan lu di sana. Anjir, itu kata-kata yang bijak sekali dari Papa Pais ya. Eh, Intinya kalau dari gue main game, ya gue tahu tujuan game main game apa. Misal gue main game yang buat konten, ya tujuan gue adalah buat entertain kalian, tujuan gue buat menghibur kalian gitu kan. Mau game apapun itu, selama kalian terhibur gue main gamenya, ya gue menang gitu, ya kan. Tapi kalau misal gue beli game karena emang gue suka gamenya, emang game itu gue mainin dan gue cukup terlihat di game itu, ya berarti having fun gue di mana? Bang, lu nggak stres bang ngurusin ini, lu nggak stres bang ngurusin apa namanya, mikir A mikir B-nya susah gitu kan. Ya dibilang stres, stres, tapi kan gue emang tujuannya mau terlihat ke situ. Ini kenapa WA gue banyak banget yang ngechat? Oh, oke, oke. Oke. Jadi ya konteksnya kayak gitu. Konteksnya kalau emang tujuan gue pengen terlihat di gamenya, ya having fun gue di terlihatnya, having fun gue bikin mekanismenya, having fun gue apa namanya, mikirin gimana caranya gue bisa bikin yang mau gue bikin gitu kan. Itu konteks itu di situ. Walaupun terlihat tedious, walaupun terlihat itu menyusahkan diri gue, tapi ya kalau gue nggak berhasil bikin mesinnya, gue mah gagal having fun di sana gitu. Dan itu yang terjadi di video gue yang di Minecraft tadi. Kenapa kalau gue memilih 15.000 buat jatuh astagfirullah. dari Gizarov. Pesan, sapa GW dong bang. Halo Gezarov, thank you Gezarov. Ada ya podcast tiba-tiba ada yang donat. Tapi thank you. Di podcast ini sedikit unik emang ya, podcast sedikit unik. Tapi ya kalian tahu konteksnya gimana lah ya. Oke, itulah kenapa konteksnya dari videonya gitu ya. Emang gue udah nggak menemukan fun di sana. Kenapa ya? Faktor utamanya karena brutal itu udah mulai ditarik menjadi tempat buat bekerja, bukan tempat untuk playing game lagi ya. Emang kerjanya main game, tapi lebih diberatkan buat oh ya kita di sini kerja, di sini kerja, di sini kerja. Yang mana ya gue untuk menyesuaikan itu sedikit kesusahan, apalagi ya jam kerjanya di atas jam 9, kadang jam 8, jam 9, kadang sampai jam 10, jam 11, dan kalau emang gue disuruh mikir jam segitu gue meninggal anjir. Nggak mau, nggak sekal. Makanya ada juga tadi kalau nggak salah obrolannya, bang tadi kemarin pas Subatan lo main sampai jam 12, jam 1 gitu kan, main game sama tembak-tembakan sama teman otak-otak ya, karena emang di sana gue nggak banyak mikir, gue di sana main doang, gue bener-bener fully play the gameplay gitu kan. Jadinya I enjoyed myself playing game sebagai ya tadi sebagai player, daripada gue harus bekerja di situ dan itu harus di jam-jam istirahat begitu. Singkatnya itu, kalau misalnya belum kalian mau nonton videonya tinggal ditonton aja videonya, itu masih ada, nggak bakal gue take down juga kalau misalnya tiba-tiba kena copyright, ya baru kena take down lah ya. Oke, itu bahasan tadi. Kira-kira bakal ada pertanyaan lain nggak? Waktu kita udah mulai mengehit di 1 jam ya, jadi udah durasi yang cukup panjang nih. Kalau misalnya ada silakan tanya yang di Discord di bawah sebelah sini ya. Langsung aja chat apa mau tanya apa. Kalau semisal tidak ada yang ditanyakan ya berarti gue bakal coba bahas
topik lain, nambah sekitar 10 menit atau sekian menit dari bahasan-bahasan random dari ucapan-ucapan bacotan gue. Kita balik lagi ke lo, gue mau istirahat dulu. Oke, salah, bukan lo. Nah, salah juga yang lo. Nah, lo, sip. Komik kapan? Nah, ini nih komik nih yang ada PR nih ya. Komik itu di apa gue expect gue bakal bisa ngajain cepet, ternyata tidak. Komik itu lebih merepotkan daripada yang gue pikir. Anjir. Aduh, gue bahasa gue tuh kagok kalau misal animasi kan gue tinggal digerakin. Jadi gue kalau gue butuh ya udah gue tinggal gerakin A ke B gitu. Tadi gue pikir lagi kalau bisa di komik kan nggak bisa gitu. Komik gak bakal harus frame by frame tiap gerakan digambar, itu namanya animasi bukan komik anjir. Terus kayak, aduh, ini gimana cara motongnya, gimana caranya gue ini gitu. Gue masih perlu learning di sana lagi. Makanya gue ada kayaknya perlu gue hold dulu. Gue juga nggak mau hasilnya ada acak-acakan juga buat chapter kembalinya voice gitu kan, ya kan. Nggak mau gacak-gacakan, tapi gue usahain harusnya itu gue selesain sebelum Brutal Legend kelar ya. Semoga aja bisa, jadinya biar nggak numpuk. Kayak misal kok nguploadnya mepet banget sama episode terakhir Brutal Legend, ya berarti larinya bakal nyambung sama langsung to the point endingnya Brutal Legend POV-nya Overseer gitu. Mungkin bikin gimana di situ. Dan ngomong-ngomong soal Overseer, nanti bakal lari kita game mini game pertama yang gue bikin yang di Imagineer Online nanti bakal berbau tentang Overseer juga. Nanti bakal memberikan beberapa karakter varian-varian yang ada di Overseer, yang ada di multiverse ya. Nggak cuma di Minecraft, karena ntar bakal kita buka jauh juga. Jadi kalian nanti bakal bisa mainin di Discord. Konteksnya masih serupa. Kemarin gue coba buat buka bot ghostnya lagi. Bentar, minum dulu guys. Gacha pemain. Kok gacha pemain? Gue coba buka bot ghost, dan ternyata di sana udah ada grupnya. Jadi kalau misalkan nggak tahu, gue tuh dari dulu pas ngoding di bot ghost itu banyak banget komen yang gue bikin. Terus kalau gue mau nyari itu emang harus purely dari gue yang ngasih prefix. Contoh misal ya, gue mau bikin ini tentang battle, depannya selalu kasih battle underscore data, battle underscore mutan, battle underscore player, battle underscore stat. Harus kayak gitu karena emang nggak ada kategori grup. Sekarang itu udah ada grupnya, makanya gue cukup senang. Dan ntar bakal gue rombak semua dari nol. Jadi kalau sebisal poin kalian hilang, KTP kalian hilang, ya itu sorry to say, tapi bakal gue rombak dari nol karena ada perubahan sistem data di sana. Halo Bang Randy, halo Bang, bangun juga dia ya. Ya Allah, gue lagi rekaman ini ya, lagi rekaman ini. Lu masuk ke dalam video Bang, berarti Bang. Bang, lu masuk di video Bang, buat podcast besok Bang. Bang, logonya bagus gak Bang? Bang, logo gue yang di sebelah sana bagus gak? Judulnya JDS Bang, Judes. Judulnya Judes Bang, jangan dianggap serius. Gue bikin lama loh Bang, gue bikin sampai beratus-ratus detik loh Bang. Gue bikin cuma 5 menit 10 menit. Bagus kan, bentuknya kan Judes. Jangan dianggap serius. Oke, dan itu sesuai dengan karakter gue dengan gigi 2 pixel. Itu logo di sebelah kiri tuh. Itu tuh logo sebelah kiri yang senyum itu logonya, logo podcast ya Judes. Nah, itu. Dari segala sama aja. Kalau bisa kalian mau order logo ke gua, bisa langsung aja 500.000 satu. Orang malah jualan aja. Orang malah jualan, coba jualan. Oke, jadi ya nanti kurang lebih mungkin buat playtest pertama itu minggu depan. Gue nggak janji, tapi gue usahain minggu depan karena gue dari besok minggu kan ini kondangan, terus besok minggu depannya lagi kan itu apa sih namanya? Apa sih yang ngunduh cara ngunduh mantunya kan. Jadi gue bakal 2 kali bolak-balik ke kampung buat bantuin saudara gue ngurusin itu. Gue nggak janji minggu depan, tapi gue usahain minggu depan udah ada playtest pertamanya di Discord gue dulu. Nanti kalau udah siap buat rilis gamenya, ya nanti kita bakal mainin di Discord ini. Tapi nggak mainnya tetap di Discord gue, karena di Discord ini nggak bisa masukin bot. Tapi kalian para penonton ngechatnya di sini.
Mudah nggak? Jadi nanti orang yang mainin gamenya itu di Discord gua, tapi kalian ngechatnya di sini gitu. Biar kalian kayak, wow, roll dadu gitu kan, wow nggak kena, atau ada backnya cuma satu apa cuma berapa gitu ya. Nggak, gini. Kalian cuma nonton share screen gue doang, oke? Nonton share screen gue doang. Yang main baru yang di Discord gue. Udah itu aja. Kalian yang lainnya di sini. Nanti gantian. Nanti gantian. Kalau lu main ya udah lu ngechatnya di sana. Kalau misal lu di sini cuma kayak anggaplah tim hore. Kalian tim hore gitu. Kalau misal kalah ya udah kalah. Kalau misal menang ya udah menang. Kalian hore-hore gitu. Jadi konteksnya ya nanti kalian bakal buat playtest ya. Playtest itu bakal kalian role saya tim JDS apa JDS apa lagi nih lu pikir JDS apa lagi nih lu masih kepikiran singkatan dan bagus lagi nih. Jadi konteksnya gila aja ya, konteksnya itu kalian bakal ngerol buat dapetin karakter kalian bakal acak ya kan. Gue belum tahu bisa gue bikin harus sama semua atau harus beda semua, gue masih belum tahu. Sama nanti buat karakter pemain kalian bakal diacak, kalian bisa dapat Jiva, kalian bisa dapat misal bisa dapat gua si Ais, atau kalian bisa dapat si Faiz ya kan, atau kalian bisa dapat si Pais ya kan, atau kalian bisa dapat si Kiko, atau mungkin kalian somehow suka karakter yang lain, dan ntar gue bakal sediain karakternya dan gue usahain ada animasi simpelnya ya. Break juga bakal ada kok. Saya gimana? Oh bener juga. Oh ya bener juga ya lu ya. Bener juga ya. Bener gak sih apa namanya Bang Randy ini punya Jiva apa tuh Bang, konsep RP Overseas kalau gue lihat mirip ke anime Fate. Kalau Fate gue masih belum tahu, tapi emang di Fate saya ingat gue dia ada kayak beda multiverse gitu ya. Gue belum ngikutin Fate karena terakhir kali gue pas mau ngikutin temen gue bilang yakin lu dia tuh kronologinya dia tuh urutannya tuh bikin pusing loh. Oke nggak jadi. Oke nggak jadi. Saya malas berpikir gitu. Sorry kacamata dulu mas. Aku mau Ais boleh. Nanti apa namanya kalian bakal acak. Jadi kalian nggak bisa milih, kalian acak. Tapi mungkin bakal ada sesi buat di acak-acak. Fate apa anime? Iya banyak sih, ada Fate apa gitu. Gue nggak tahu apal dan gue karena gue belum nonton juga. Tapi Fate yang banyak. Jadi kalian bakal diacak karakternya, terus kalian bakal ya mirip-mirip kayak dulu ngelawan, atau mungkin kalau sempat gue bakal bikin ada explore-nya juga. Jadi kalian bisa explore sana sini, kalian bisa do action, misal kalian ke gua gitu kan, terus kalian milih di sini gue mau istirahat, di sini gue mau explore ke kanan, mau explore ke kiri. Terus tiba-tiba ketemu mutan ya kalian bisa ngelawan mutan, dan nanti end goalnya apa? End goalnya kalian antara kalian mati, atau end goalnya antara kalian menemukan chest. Dan di situ gua usahain buat ada randomizer-nya. Jadi setiap kali kalian roll dadu, setiap kali kalian run gift sih gara-gara baca cerita Kurono. Kalau gue mau dapat Faiz, gue membership lagi deh. Oke boleh, nanti coba besok minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Apa namanya? Gue bakal usahain buat setiap perannya itu bakal beda-beda. Explorer bisa. Kan nanti sistemnya kayak ini, di Discord bakal lu main game dan nanti botnya itu dia bakal nembak, bakal ngirim gambar mapnya gitu kan. Terus nanti di mapnya ada kayak visual, ke depan ada jalan 2 nih nyebrang kanan kiri, atau enggak ke depan itu ada jembatan kanan sama kiri. Nah ntar di buatnya ada pilihan, gue mau lewat jembatan kanan, gue mau lewat gua sebelah kiri atau gimana. Pas lu pilih ya ntar bakal ada roll dadunya, bakal ada kayak randomizer-nya. Apakah lu berhasil, apakah lu bakal jatuh, apakah tiba-tiba di tengah ada lava, atau tiba-tiba ada cicak jatuh. Ya, whatever happen di situ bakal ada randomizer eventnya di sana, dan ada battle-battlenya juga. Tapi battlenya juga jangan expect kayak battle Final Fantasy, kayak battle God of War atau apa, enggak. Ini game Discord. ini game lo based on image, literally gambar yang pop up satu gambar, terus ya turn based lah, ada opsi lo mau getok dia, lo mau nyopet dia, lo mau sliding palanya dia. Itu gue masih coba cari ya, soalnya seingat gue ada pilihan buat player itu bisa insert form.
Kalau bisa insert form, kalian bisa input contoh misal nih pilihan 1, 2, 3 attack, defend, kabur atau isi sendiri gitu kan. Nah kalian bisa isi sendiri, boleh dong gue isi sendiri, gue mau coba sliding palanya dia gitu kan. Misal pas lu ketik itu terus dari sistemnya dia ngeroll dadu dari 1 sampai 20, terus ternyata dia hit 20 kan kritikal, itu berarti tuh ya bisa aja ntar si monsternya itu ke sliding palanya, terus palanya mental ke sana sini, habis itu nyelup ke lava atau gimana, nggak ada yang tahu. Itulah serunya D&D itu kan di situ. Jadi gue mau coba bikin game yang ke arah sana, tapi tetap pasti bakal ada limitasinya karena dadu. Oh, Bang Reddy belum tahu D&D ya. Yang kemarin kita main itu D&D sebenarnya sih, yang di video yang pas kita bikin game buat viewer itu D&D. D&D singkatnya game RPG, lu role play, tapi lu bener-bener dibebasin bisa ngapain aja sebagai player. Jadi bakal ada, tetap ada game masternya ada, kalau Tuhannya masih ada, tapi Tuhan ini fungsinya buat ngiring player biar sesuai cerita yang dibikin. Kalau terlalu melenceng, ya game master diperbolehkan buat ngelurusin, misal, gue mau ngecek ke kuburan dulu, tapi kuburan misal belum kebuka nih, ya game master, kalian mencoba ke kuburan, tapi ternyata ada asap tebal yang menutupi dan kalian berusaha mendekat, ternyata ada kayak invisible wall atau apa gitu kan. Ya kayak gitu. Terus kalau misal player kalau masih bodo amat walaupun ada invisible wall, gue coba buat menggunakan sihir, blast, duar ledakin gitu kan ya. Nah pas dia mau ngeledakin, game master biasanya nawarin, player 1 menggunakan blast, coba sekarang roll dadu D20. Dan dia benar dan roll dadu D20, kalau misal ngehit di bawah 10 gagal, ngehit di atas 10 berhasil gitu kan. Kalau berhasil, mau nggak mau sebagai dungeon masternya, sebagai game masternya, ya lu mikirin ide atau mikirin cara biar ceritanya masih berlanjut. Jadi game master bikin cerita bukan berarti pemain ceritanya ngikutin game master. Bisa aja pemain bikin cerita sendiri yang ngebuat game masternya stres. Dan itulah yang gue cari. Stres itu yang gue bikin kayak ternyata orang bisa ya main game kayak gini gitu loh. Itu yang gue cari. Evan gue kalau jadi dungeon masternya di situ. Itu yang gue mau coba incer lah ketika gue bikin D&D. Dan ya target pertama pasti gue targetin ke viewer dulu buat testing apakah kesehatan mental gue masih sehat walafiat selama ngurus, atau ternyata gue malah menyerah, ya berarti gue nggak layak jadi dungeon master. Tapi kalau misal gue masih sanggup, ya gue bakal lanjut menjadi dungeon master untuk beberapa content creator lain gitu. View ada hal coba benar sekali, mereka bayar mahal-mahal untuk apa? Untuk dijadiin domba genuine pick ya. Kalau Bang Al Ravandra Aklan Sampah, panjang banget namanya ya. Begitu kurang lebih, oke? Itu kurang lebih isi yang bakal kita bahas untuk project Januari lah ya. Harusnya sih setiap bulan gue usahain bakal ada satu playtest, satu mini game, dan kalau emang possible berarti kemungkinan bulan ini buat masalah merchandise gue masih nunggu kabar dulu ya, nunggu kabar dari temen gue karena katanya mesinnya rusak. Jadi juga percuma juga kalian udah bayar seminggu duluan terus nunggunya masih 2 bulan karena ya nunggu nyetaknya juga kan, mesinnya belum bener. Mesinnya masih rusak, jadi kan kayak ya ntar dulu deh, hot dulu aja nggak apalah, orang mesinnya rusak. Tapi kalau mau pesan tempat lain takutnya ada yang rusak juga kan, ada gak enak kan ya kan. Jadi ada waktu dan kan nggak masih bisa nabung, jadi take your money dulu, disimpan itu bisa petuin ya Bang, gue berharap bisa karena gue butuh duit. Awalnya pay to win pasti bakal ada pilihan, cuma gue tetap usahain pay to win-nya tuh ke arah ini aja, aksesoris, ke arah fashion aja. Dia nggak mengubah value dari main gamenya. Kalau misal kalian enggak luck, ya tetap pure dari luck aja, luck lu gimana. Dan beberapa ada strateginya kecil-kecil, misal lu kalau mau ngetek pakai kapak dia bakal lebih sakit, tapi chance-nya lebih kecil lah, atau misal lu bakal lambat. Guys, kayak kita ada dipanggil. Bisa cosplay break, bisa kita dipanggil ibu negara. Aduh, kita dipanggil ibu negara. Tapi ya udah sejam juga sih. Udah recordan buat podcastnya udah kelar.
Jadi ya thank you apa namanya yang udah menemani recordingan buat podcast besok. Besok bakal ada 2 video, berarti satu podcast ini gue usahain gue edit either malam ini atau enggak besok pagi. Dan satu video short. Jadi walaupun ntar gue tinggal, kalian nanti masih bisa nonton, masih bisa mendengarkan suara yang aduhai gue dari gua dan dari saya, dan juga kalian juga bisa mendengarkan obrolan kalian dari si Kiko dari 4 ini. Ntar ya tinggal ditunggu aja apa namanya videonya, dan semoga podcast Jangan Dianggap Serius ini bisa jaya seperti solidnya Furi Indonesia ya. Oke, sekian dari podcast. Cara closing podcast gimana sih? Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, bukan. Itu punya sebelah. Ayo 10 menit. Udah. Oke, guys. Oke, thank you ya tadi yang udah pada join member di tengah-tengah podcast, sama yang udah pada donate lah ya. Thank you. Masih ada kesempatan buat masuk di dalam leaderboard sebelah kanan karena para sultan belum datang ya. Jadi silakan kalau mau mampir di sebelah kanan, kalian bisa nongol di sebelah kanan ini. Jangan lupa join Discord-nya juga biar gue dapat lebih banyak ya. Dan ada cara stream gimana? Cara MN record gimana? Ya dah, ini jangan dianggap serius. Oke? Ini podcast for fun doang, jangan dianggap serius. Tiba-tiba bahas tentang politik, tolong dimaafkan. Dadah.